Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbi israh lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan Bapak dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yaitu Bapak Muhammad Farhan SPDI Shum MPDI. Yang saya cintai dan saya banggakan mahasiswa, mahasiswi, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana telah memberikan kita kesehatan, umur panjang, karunia dan hidayahnya, serta inayahnya, agar kita di sini dan pada hari ini bisa melaksanakan presentasi mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam di masa penjajahan Indonesia. Salawat beriringan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, panutan kita, idola kita bersama, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah membawa umat ini dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang ini, yang diterangi oleh iman, Islam, dan ihsan. Semoga kita semua dapat syafaat uzma di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya untuk memaparkan hasil daripada pendidikan Islam pada masa penjajahan Indonesia. Pendahuluan pendidikan Islam masa penjajahan Belanda atau Jepang berpusat pada pesantren dan surau, yang mana pesantren dan surau ini berfungsi sebagai benteng pertahanan akidah serta pusat perlawanan kolonialisme.
Ya. Jadi orang dahulu itu untuk melawan penjajah Belanda itu dengan membangun pesantren dan surau. Melewati itulah mereka melawan penjajah. Ya. Kemudian Belanda membatasi melalui ordonansi guru, ya, 1905 1925, ya. Yang mana hasil ordonansi guru itu memicu munculnya madrasah modern, yaitu madrasah yang jalannya itu atau sistem pembelajarannya itu tentang Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama, bisa disebut juga dengan NU, ya. Pada masa Jepang, pendidikan Islam lebih bebas meski harus mengikuti latihan fisik, ya. Jadi dalam perbedaannya, kalaunya Belanda itu ketat, ya, dengan pendidikan Islamnya, dengan sekolah-sekolah Islamnya. Sedangkan Jepang ini lebih longgar, ya. Tidak terlalu ketat seperti Belanda, ya. Meski harus mengikuti latihan fisik karena tujuan Jepang itu menjajah Indonesia karena setiap orang yang dijajah itu dipakai atau digunakan untuk perang, ya. Jadi latih fisiknya untuk menjadi tentara perang, ya. Kemudian sejarah dan perkembangan pendidikan Islam masa penjajahan. Kondisi pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Awal mula bangsa Belanda datang ke Nusantara hanya untuk tujuan berdagang. Tetapi karena kekayaan alam Nusantara yang sangat banyak, maka tujuan utama tadi berubah, ya, menjadi untuk menguasai wilayah Nusantara, ya. Jadi awalnya cuma berdagang, ya. Ternyata melihat kekayaan Indonesia yang begitu banyak dari pangannya khususnya, ya, itu merubah pemikiran daripada orang-orang Belanda dari awalnya berdagang untuk menguasai wilayah Nusantara dan menanamkan pengaruh di Nusantara sekaligus dengan mengembangkan pahamnya yang terkenal dengan semboyan 3G atau 3G, yaitu glory, kemenangan dan kekuasaan; gold, emas atau kekayaan bangsa Indonesia; dan gospel, ya, supaya salibisasi terhadap umat Islam di Indonesia, ya. Kemudian pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam disebut juga dengan Bumi Putra, ya, karena yang memasuki pendidikan Islam seluruhnya orang pribumi Indonesia, ya. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda ada tiga macam, yaitu pertama, sistem pendidikan peralihan Hindu-Islam, ya. Sistem ini merupakan sistem pendidikan yang masih menggabungkan antara sistem pendidikan Hindu dengan Islam, ya. Pada garis besarnya, pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan dua sistem, yakni yang pertama sistem keraton dan yang kedua sistem pertapa, ya. Sistem pendidikan keraton ini dilaksanakan dengan cara guru mendatangi murid-muridnya. Nah, yang menjadi murid-muridnya adalah anak-anak para bangsawan dan kalangan keraton.
Sebaliknya sistem pertapa, para murid mendatangi guru ke tempat pertapaannya. Adapun murid-muridnya tidak lagi terbatas pada golongan bangsawan dan kalangan keraton, tetapi juga termasuk rakyat jelata. Kedua, sistem pendidikan surau. Ya. Surau merupakan istilah yang banyak digunakan di Asia Tenggara, seperti Sumatera Selatan, Semenanjung Malaya, Patani, atau Thailand. Namun yang paling banyak dipergunakan di Minangkabau. Ya, jadi surau ini banyak digunakan di Minangkabau. Ya, jadi di Minangkabau itu menyebutkan surau atau langgar ya, tempat belajar. Ya. Secara bahasa kata surau berarti tempat ya, atau tempat penyembahan. Menurut pengertian asalnya, ya, surau adalah bangunan kecil yang dibangun untuk menyembah arwah nenek moyang. Ya, beberapa ahli mengatakan bahwa surau berasal dari India, yang merupakan tempat yang digunakan sebagai pusat pembelajaran dan pendidikan Hindu-Buddha. Ya. Kemudian yang ketiga, sistem pendidikan pesantren. Ya. Sistem pendidikan pesantren. Jadi banyaknya pendidikan-pendidikan ya, selain madrasah itu juga ada pesantren. Maaf, ini sedikit gangguan. Secara garis besarnya, dijumpai dua macam pendapat yang mengutamakan tentang pandangannya tentang asal-usul pesantren. Ya. Sebagai institusi pendidikan Islam, pertama pesantren adalah institusi pendidikan Islam yang memang berasal dari tradisi Islam. Ya. Mereka berkesimpulan bahwa pesantren lahir dari pola kehidupan tasawuf yang kemudian berkembang di wilayah Islam, seperti Timur Tengah dan Afrika Utara yang dikenal dengan sebutan Zawiyat. Ya. Kedua, pesantren merupakan kelanjutan dari tradisi Hindu-Buddha yang sudah mengalami proses Islamisasi. Ya. Mereka melihat adanya hubungan antara perkataan pesantren dengan kata sastri dari bahasa Sanskerta. Ya. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Pesantren sudah menjadi milik umat Islam setelah melalui proses Islamisasi dalam sejarah perkembangannya. Kemudian pengaruh kebijakan kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam. Setidaknya ada dua kebijakan Belanda, ya, yaitu politik etis dan ordonansi atau peraturan pemerintah, ya, guru atau sekolah liar. Dalam menjalankan politik etis, Belanda menerapkan trilogi program, yaitu meliputi edukasi, ya, atau
pendidikan, irigasi atau pengairan, dan transmigrasi atau pemindahan penduduk dari daerah padat ke daerah perkebunan Jawa ya. Makanya pada zaman Soeharto itu ada program ya itu transmigrasi. Karena pada waktu itu Jawa itu sangat penuh ya. Jawa itu sangat sangat penuh. Kemudian sama Pak Harto ya, Bapak Soeharto ya presiden kedua itu membuat program untuk menyebar orang-orang Jawa ya. Jadi ada yang ke Sumatera, ya ada yang ke Kalimantan ya. Jadi pada intinya tempat-tempat yang masih sunyi peradabannya. Nah, untuk menghidupkan peradaban itu yaitu dikirimlah orang-orang Jawa karena di Jawa itu sangat penuh pada waktu itu. Ya, jadi dipindahkan untuk menghidupi wilayah itu ya. Makanya biasanya disebutnya dengan trans ya, jalan trans atau tempat orang yang berpindah gitu ya. Di samping trilogi program tersebut, penjajah Belanda menerapkan prinsip asosiasi, asimilasi, dan unifikasi. Tetapi betapapun kekhawatiran yang timbul, agaknya kepentingan dan pertimbangan politik lebih mereka utamakan. Ya, karena itu pelaksanaan politik etis secara murni sedikit banyaknya memerlukan pertimbangan yang menyangkut kelanjutan politik kolonialis mereka. Ya. Kemudian kondisi pendidikan pada masa penjajahan Jepang. Ya. Nah, sekarang masanya Jepang. Nah, jadi agak berbeda antara pendidikan masa Belanda sama pendidikan pada masa penjajahan Jepang. Ya. Sistem pendidikan Belanda yang selama ini berkembang di Indonesia semuanya diganti oleh bangsa Jepang. Ya, sesuai dengan sistem pendidikan yang berorientasi kepada kepentingan perang. Ya, jadi kalaunya Belanda itu menguasainya karena kekayaan alamnya, ya rempah-rempahnya. Nah, sedangkan Jepang tidak mengejar itu, tapi karena untuk kepentingan perang, makanya orang-orang Indonesia itu dilatih fisiknya sampai ada yang kerja rodi, ya, kerja paksa gitu ya. Nah, itu untuk melatih fisik. Ya. Kemudian adapun karakteristik sistem pendidikan Jepang adalah sebagai berikut, yaitu dihapusnya dualisme pendidikan. Ya, pada masa Belanda terdapat dua jenis pengajaran, yaitu pengajaran kolonial dan pengajaran bumi putra. Ya. Oleh Jepang, oleh Jepang diganti sistem seperti itu dihilangkan. Hanya satu jenis sekolah rendah yang diadakan bagi semua lapisan masyarakat, yaitu sekolah rakyat selama 6 tahun. Nah, yang ketika itu dipopulerkan dengan nama Kokomin Gakko. Kita sebut juga sebagai Sekolah Nippon Indonesia atau SNI. Ya. Sekolah-sekolah desa masih tetap ada dan namanya diganti menjadi sekolah pertama, serta jenjang program pun menjadi sekolah rakyat 6 tahun, sekolah menengah 3 tahun, sekolah menengah tinggi 3 tahun, atau disebut juga dengan SMA pada zaman sekarang ini. Kemudian yang kedua berubahnya tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk menyediakan tenaga cuma-cuma atau romusa. Nah, itu pada zaman Jepang tuh romusa. Kalau Belanda itu kerja rodi ya. Dan prajurit-prajurit untuk membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Nah, jadi yang namanya Jepang ini
Dia eh, menjajahnya itu bukan sekedar Indonesia saja. Ternyata seperti Cina pun juga dijajah Jepang pada waktu itu. Ya, Jepang, Inggris, Belanda, nah itu banyak eh, apa namanya negara-negara yang dijajah ya. Oleh karena itu murid-murid diharuskan latihan fisik, latihan kemiliteran, ya, dan indoktrinasi ketat. Ya. Pada akhir zaman Jepang terdapat tanda-tanda tujuan menjepangkan anak-anak Indonesia. Ya. Kemudian yang ketiga, proses pembelajaran diganti kegiatan yang tidak ada kaitan dengan pendidikan. Yang keempat, pendidikan dilatih agar mempunyai semangat perang. Ya, seorang pendidik sebelum mengajar diwajibkan terlebih dahulu mengikuti didikan dan latihan. Ya, itu disebutnya dan diklat. Ya, mengikuti didikan dan latihan dalam rangka penanaman ideologi dan semangat perang yang pelaksananya dipusatkan di Jakarta selama 3 bulan. Kemudian yang kelima, pendidikan pada masa Jepang sangat memprihatinkan. Ya, kondisi pendidikan pada masa pemerintahan Jepang bahkan lebih buruk daripada pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Ya, jadi kalau Belanda itu lebih bagus dalam segi pendidikan, tapi untuk keagamaan itu ketat untuk Belanda. Sengsara. Ya, kalau masalah agama itu kalau ada pengajian atau pelajaran agama, nah itu bisa eh, dibubarkan, ya, atau bahkan tidak dilanjutkan, ya, karena Belanda tidak mau ya adanya pelajaran agama, apalagi agama Islam gitu ya. Sedangkan Jepang itu tentang pelajaran agama Islam itu longgar, ya boleh-boleh saja, ya. Tetapi masalah pendidikan, ya Jepang itu buruk, ya pendidikannya buruk karena dia fokusnya ke latihan fisik atau ke militeran untuk perang, gitu ya. Sebagai gambarannya dapat dilihat dari segi kuantitatif tren, ya yang mengalami kemunduran, ya sekolah, murid dan guru. Kemudian yang keenam, pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Ya. Meskipun bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa pengantar pada tiap jenis sekolah, ya akan tetapi sekolah-sekolah itu dipergunakan juga sebagai alat untuk memperkenalkan budaya Jepang kepada rakyat. Ya. Kemudian perkembangan pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Ya. Ramayulis mengatakan bahwa sikap penjajah Jepang terhadap pendidikan Islam ternyata lebih lunak, ya, sehingga ruang gerak pendidikan lebih bebas ketimbang pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini memberikan kesempatan bagi pendidikan Islam untuk berkembang, yakni melewati madrasah. Awal pendudukan Jepang, madrasah berkembang dengan cepat terutama dari segi kuantitas. Kemudian yang kedua, pendidikan agama di sekolah. Ya, sekolah negeri diisi dengan pelajaran budi pekerti. Yang ketiga, perguruan tinggi Islam. Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Muzakkar, dan Bung Hatta. Penutup, terakhir, dalam tinjauan historis, sejarah pendidikan Islam dimulai bersamaan dengan awal berkembangnya sejarah Islam, yaitu sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan panjang sejarah Islam, pendidikan Islam juga mengalami berbagai dinamika fluktuatif seiring dengan fluktuasi sejarah Islam sendiri.
Begitupun dengan sejarah pendidikan di Indonesia, sangat erat kaitannya dengan kedatangan Islam itu sendiri ke Indonesia. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia antara lain ditandai oleh munculnya berbagai lembaga pendidikan secara bertahap, mulai dari yang sangat sederhana sampai dengan tahap-tahap yang sudah terhitung modern dan lengkap. Surau bagi masyarakat Minangkabau mempunyai banyak fungsi, tidak hanya sebagai tempat untuk berkumpul, rapat, ataupun tempat tidur. Surau juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam. Ya, dari surau telah melahirkan banyak ulama-ulama besar yang disegani. Muenasah, Miunasah merupakan lembaga pendidikan tingkat rendah yang ada di Aceh. Ya. Fungsinya sampai sama dengan surau di Minangkabau. Ya, sebagai lembaga pendidikan Islam tingkat rendah, materi pelajaran yang diberikan pun masih seputar pengantar dan pengetahuan tentang bagaimana cara membaca Al-Quran, kemudian diberikan materi-materi tambahan lainnya. Cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau ada penjelasan yang kurang jelas. Karena kekurangan itu datang dari saya pribadi, kesempurnaan hanya milik Allah semata. Hadza minni astaghfikum katsiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.